Jadi cara pembuatan enting-enting gepuk ini adalah pertama-tama kita bersihkan kacang tanah dan kita sangrai. Gunakan alat penyangrai. Panaskan air dan gula pilihan dengan api sedang. Tunggu hingga gula menjadi kental dan kita aduk hingga mengental hingga tidak ada bulaki. Campurkan kacang dengan adonan gula yang sudah mengental. Aduk dan terus tambahkan kacang secara bertahap hingga menyatu. Pindahkan adonan kacang dan gula ke talenan, diaduk secara melipat. Lalu dihaluskan dengan cara digepuk. Inilah mengapa dinamakan enting-enting gepuk, karena tahap menggepuknya hingga kacang menjadi halus dengan adonan gula.
Lalu membentuk adonan menjadi persegi panjang menggunakan botol kaca. Lalu diberi kacang yang sudah dihaluskan di atas adonan yang sudah dibentuk. Lalu tekan dan bentuk adonan dengan bentuk segitiga. Lalu dilanjutkan dibentuk dengan kayu panjang supaya bentuknya bagus. Lalu dipotong-potong adonan menjadi bentuk dan ukuran yang gampang dimakan. Lalu dilanjutkan dengan pengemasan tahap pertama, yaitu membungkus tenteng gepuk dengan kertas dan direkatkan dengan lem kertas. Dilanjutkan dengan pengemasan tahap kedua, yaitu memasukkan tenteng gepuk yang sudah dibalut kertas dengan plastik dengan isi tertentu. Dilanjutkan lagi dengan pengemasan tahap 3, yaitu tenteng yang sudah dikemas di plastik dimasukkan ke plastik yang lebih besar, dilem lalu dikemas ke kardus, tenteng pun siap dikirim. Terlebih dahulu saya akan bertanya, siapa nama dari Bapak? Nama saya Hartono. Saya generasi ketiga untuk Tenteng Gepuk cabang yang kedua ini. Dan Bapak di sini sebagai apa? Owner, pemilik. Oh, Ya. Bapak menjalankan bisnis ini sudah berapa lama? Kalau kakek saya sejak tahun 1929. Jadi sebelum Indonesia merdeka. Nah, sekitar 92 tahun. Tapi kalau saya megang 100% gitu mulai tahun 90. Kalau saya, karena dulu kan masih mami masih ibu saya. Nah, ibu saya tidak ada, saya yang ngurusin tahun 90-an. Alasan Bapak ingin menjalankan bisnis ini kenapa, Pak? Ya nerusin nerusin ini kan kreasi kakek saya tuh. Ya nerusin warisan. Apa yang Bapak ketahui tentang sejarah dari Tenteng? Ya. Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang sejarah dari Tenteng? Sejarah. Iya. Ya itu, ini pendirinya kan kakek saya, namanya Ko Chongkok. Tahun 1929 dulu bikinnya di dalam genteng, makanya dikasih merek genteng dan dua huruf. Tapi pemerekan ini kan ada merek ini kan sekitar tahun 60-an ya 60 lah, 50 sekitar 50 sekian setelah Indonesia merdeka tahun 45. Nah, terus kita dulu kakek saya itu punya anak 5. Nah, mereka dua-duanya bikin Tenteng juga dulu, dan satu tabuan reng, yang satu tak 20. Terus tahun 1967 baru digabung menjadi tabuan reng dan 20 jadi satu merek saja. Tapi pabriknya ada 4. Semua saudara. Dan cucu semua sekarang. Ya, gula, kacang, air, itu apa? Wangi tadi kan, itu aja. Esennya hanya sedikit tadi di video tadi. Hal yang perlu diperhatikan di pembuatan tenteng ini apa, Pak? Yang jelas nomor satu adalah jaga kebersihan. Jadi saya ambil kacang yang bagus, bahan bagus,
terus kita jaga kebersihan. Jadi setelah digoreng atau digunakan tadi nanti kan kita masukkan di drum plastik itu supaya terjaga tidak dimancingin kecoa, tikus, ya itu aja jaga kebersihan. Apakah kualitas dari bahan-bahan juga perlu diperhatikan? Ya iya, saya selalu ngambil yang nomor 1. Jadi kacang pun harus ukuran minim 7 dan 8. Ini nggak boleh di bawah itu ukuran kacangnya. Dan kacangnya selama Indonesia ada panenan ya kita pakai lokal, rasanya lebih manis. Kalau sini pas habis, misalkan ada bencana alam pas habis gitu, tapi jarang terjadi. Saya bisa pakai kacang dari India atau dari Pakistan, kalau lainnya kurang enak. Dari kacang dari Cina tuh yang jempol-jempol itu besar-besar itu tidak ada rasanya, kurang. Terus pertanyaan terakhir, Pak. Apa biasanya emping-emping gepuk ini sebulan habisnya berapa, Pak? Kalau itu sesuai pesanan ya, sesuai pesanan. Tapi kalau dibikin rata-rata gitu aja, rata-rata satu harinya 25 karton ya kan 30 aja. Bikin rata-rata aja. Udah, Pak, terima kasih Ya. jawab pertanyaannya. Kalau ini 8.000 ya, di sini 8.000 jadi 8.000 rupiah. Di Belanda kemarin kalau dikurskan pakai euro, dikurskan uang sini ya sekitar hampir 35.000. Satu segini, kecil ini, Pak kecil ini. Oh iya. 35.000, kalau di sini 8.000. Kayak Belanda, tapi kan di sana uangnya kan lebih berharga. Iya. Mereka bayar segitu kan juga enteng. Ya, kalau $1 aja kalau udah 14.000 ya, 14.000 kalau euro 15 atau 15.000 kan ya beda nilai mata uangnya. Orang sana hidup di Indonesia ya mewah, kalau orang kita hidup sana ya susah. Iya. Iya. Lagi ya. Itu satu hari produksi tingkat berapa? 25 karton. Biasanya Kopi lagi sepi kalau pas rame bisa. Biasanya 400. satu kardus itu harganya berapa, Pak? Biasanya ya 400. iya, banyak nyari hasilnya aja, bayarnya plastik tinggi. Iya, banyaknya lihat hasilnya aja. Bayarnya plastik ya, tinggi, ya tinggi. Keuntungannya kan rendah. Ini kan minus. Oh iya. Cukupin aja. Jadi cukup. Kalau juga ya kurang lebih. Nah, sekarang tahu kan kenapa kelompok kami Monokra memilih emping-emping gepuk sebagai bahan film dokumenter? Nah, salah satu alasannya adalah karena emping-emping gepuk merupakan makanan khas daerah Salatiga yang perlu dilestarikan dan diperkenalkan ke masyarakat luas. Yang belum cobain emping-emping, yuk cobain sekarang. Terima kasih, bye-bye.